Kalau hari libur itu sampai 100 motor, Sabtu Minggu weekend. Ya sampai ini nggak muat. Jadi Alhamdulillah kebagian. Karena saya tahu Gras, jadi kalau misalkan saya lagi di Kerawang nih, saya nyetim ya yang pakai Gras. Karena pasti itu harus, karena menurut saya nggak mau motor saya kenapa-napa dan saya udah nyaman, ya udah saya makanya nyari Gras mau kemana pun itu. Soalnya kan di Kerawang juga ada dekat kampus saya. kualitasnya sama. Sama kualitasnya, karena kan Sama sama-sama pakai sampo Gras. Kepuasan pelanggan, katanya hasilnya lebih bagus. Oh gitu. Lebih bersih katanya, iya. Makanya bertahan tetap pakai Gras. Harga nggak bakalan itu. Halo Gras Team, kembali lagi bersama saya Iyad, Gras Agent. Kali ini kembali lagi saya Agent Iyad berkunjung ke mitra andalan. Seperti apa mitra andalan yang saya akan kunjungi kali ini? Kita langsung saja lihat proses pencuciannya di sana. Yuk, let's go. Mas, boleh nanya-nanya nggak? Boleh? Oh, ini pakai sampo apa ya? Sampo dari Grace. Dari Gras? Iya. Sejauh ini Mas nyucinya digosok atau enggak? Enggak. Hah? Enggak, kita nyuci tanpa sentuh. Oh, nyuci tanpa sentuh. Iya. Terus selama Mas kerja di sini udah berapa lama? Udah 3 bulanan. 3 bulan. Iya. Pernah pakai sampo lain nggak? Misalkan sabun colek gitu, Enggak. sabun cuci piring gitu nggak? Enggak. Nggak. Enggak. Selama pakai sampo Gras, tangan aman? Aman? Oh, nggak ini, nggak apa? Nggak kutu air atau apa gitu? Nggak. Nggak rusak? Enggak. Perih nggak samponya kalau kena tangan? Enggak. Nggak ya? Enggak. Silakan lanjut Mas, saya lihat di sini. Samponya pakai sampo Gras Actifoam. Kalau di sini dusnya ini tabungnya tabung ekstra, tapi isinya kayak efek warnanya. Dia pakainya tabung snow. Sini juga saya lihat ada motor cleaner 5 liter. Selesai, Mas? Udah? Udah. Boleh saya lihat? Boleh. Mas tahu saya dari siapa? Dari mana? Dari Grace. Hah? Dari Grace. Oh, tahu. Ketahuan. Oke sih, cukup bersih. Tapi memang karena mungkin mesinnya pakai itu ya, jadi sedikit kurang ngangkat kayaknya. Tapi overall bersih sih. Mas, kalau di sini ngerjain berapa motor sehari? Jadi Bisa dapat berapa motor? cuacanya terang dari jam 8 sampai jam 10 malam bisa 35. Bisa 35 sendiri aja. Maksudnya mas aja. Iya. Mantap. Capek nggak? Yang namanya kerja mah capek pasti. Tapi ngerusak badan nggak? Nggak ya? Tangan gitu, kaki? Nggak ya? Oke kalau gitu. Ini yang punya tempat ada orang nggak? Ada ya? Di mana? Oh, oke. Beli bisa dipanggilin? Saya pengen ngobrol-ngobrol. Halo Gras Team. Nah, sekarang saya sudah bersama owner dari Diva Car Wash, di Dipa Moto Wash. dari Diva Moto Wash. Oke. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Firman. Saya mau nanya-nanya nih masalah sudah berapa lama sih Mas Firman ini bermitra dengan Gras? Hampir 2 tahun jalan. Tahu nggak spesifik tanggalnya tuh tanggal berapa Mas? Waduh, udah lama banget. Lama banget Iya. ya? Setahu saya sih memang Mas Firman ini daftar waktu pandemi. Iya.
Ya, waktu pandemi ya berarti ya, 2 tahun yang lalu. Memang paket kemitraan kita dibuka pada saat pandemi memang kebanyakan. Cuman kebetulan mitra Diva Motorwash ini tidak dapat training langsung ya. Iya. Walaupun lokasinya ada di Bekasi gitu. Tidak dapat training langsung. Nah, caranya Mas Firman bisa mengaplikasikan Grass Toucher Sampo tuh gimana? Belajar dari YouTube. Belajar dari Iya, YouTube. dari Grass, kan ada channel Grass. Nah, belajar dari situ. Awalnya gimana? Nemu kesulitan nggak? Awalnya ya aplikasinya, samponya belum bisa. Cara semprot bilasnya belum ketemu. Udah lama-lama bisa sendiri, apal tahu ya. Oke. Awal pakai mesin apa? Pertama pakai mesin Karcher. Pakai mesin Karcher. Terus kan sekarang saya lihat memang tidak menggunakan Karcher ya. Iya. Kenapa memilih menggunakan mesin cancin? Ada yang komplain Komplainnya gimana tuh? terlalu kencang. Intinya itu terlalu kencang, dia takut ke dalam-dalam itu ngerusak. Oh, jadi akhirnya pakai mesin. Mesin cancin, tapi tekanan maksimal itu pakainya 2000 watt satu mesin. Oh, mirip-mirip ya, Iya. 2000 watt. Ya hampir sama Karcher juga segitu. Dan yang saya tahu informasinya, Mas Firman itu memang mitra yang berpindah atau beralih dari cuci manual Iya. ke cuci touchless ya. Iya. Jadi memang dari awal sudah ada tempat ini ya. Udah ada. Udah ada ya. Oke. Mas Firman, ketika persiapan pindah metode ke touchless, berapa sih modal yang Mas Firman butuh keluarkan gitu? Nggak terlalu banyak sih. Ngebeli paket yang pertama sama mesin sudah. Paket sama mesin? Iya. Tempat yang sudah ada. Oh, tempat kan sudah ada Iya. ya. Tapi ini tempat sewa atau punya sendiri? Sewa. Sewa ya? Iya. Per tahunnya boleh dikasih tahu? Per tahun saya sewa lahan aja. Sewa lahan. Sewa lahan itu kisaran 14 juta 14 juta per tahun. Ini hasil renovasi sendiri. habis berapa? Habis 10 juta. 10 juta. Berarti 25-an lah ya. 25 jutaan ya berarti ya. 25 juta untuk prepare satu tempat. Ini berapa kali berapa ya? Ini 10 kali 5 kayaknya. 10 kali 5 ya. Per hari di sini bisa berapa motor, Mas? Kalau hari kerja itu paling 60-70 masuk. Hari kerja 60 sampai 70 Kalau hari libur itu sampai 100 motor. Sabtu Minggu weekend. per harinya, guys. 100 motor. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 9 sampai jam 10 lah. Dari jam 8 pagi sampai jam 9 atau malam. 10 malam. Iya, jam 9 itu penerimaan terakhir. 10 itu ngelarin yang sudah ada. Oh. Itu. Jadi bener-bener jam 10 tuh habis tutup. Iya, habis. Ya. Ngabisin. Terus aplikasi samponya pakai ini? Iya, pakai ini. Pakai tabung snow ya? Iya, Oh, pakai tabung snow. Memang dari dulu? dari dulu. Dari dulu ya? Dari awal buka. Oke. Jadi Pak Firman ini memang dari dulu sudah menggunakan tabung snow. Untuk takarannya berapa per liter? 200 mili per 10 liter. Per 10 liter, Iya. berarti 20 mili masuk. Iya, 20 mili. Oke. 20 mili per liter air, guys. Biasanya ini kapasitas berapa liter, Mas? Ini saya nggak pernah full sih, cuma 10 liter masukin, habis 10 liter habis. 10 liter itu ngabisi berapa banyak motor cuci? 4 motor, 5 motor lah. Kalau motornya kayak gini 5 motor bisa. Kecil 5 motor, Iya. kalau besar 4 motor. Iya. Nanti coba kita hitung, itu boros atau enggak. Kalau menurut Mas Firman boros nggak? Enggak, masih standar 1 liter 30. Masih masuk 30 motor. Oh, masih masuk? Iya. Oh, oke. Menurut Mas Firman dan konsumen yang datang, kira-kira dengan takaran segitu hasilnya maksimal nggak? Hasil maksimal. Maksimal? Iya. Maksimal, guys, katanya, guys. Dengan menggunakan metode snow foam, padahal kan minimalnya itu sebenarnya 25 ya. Iya, 25. 25, bahkan ada yang 35 gitu, karena mungkin tingkat kotoran Iya. di setiap daerah beda-beda ya. Mungkin di sini banyak motornya, tapi kotorannya cuma lumpur doang Iya, gitu. lumpur tipis. Lumpur-lumpur nih banyak juga motor yang lewat. Saya lihat sih memang dekil-dekil setiap motor yang lewat ya. Cucian ini kan standar motor kecil di Iya. Bekasi nih. Itu kan standar motor kecil itu udah 18.000 ya. Iya. Itu ada yang komplain nggak? Enggak, Nggak ada. enggak ada. Padahal kan masih banyak cucian di sini yang masih 10.000. Masih banyak. Tapi enggak. Enggak ya. Soalnya pelanggan juga udah tahu kualitas. Udah tahu kualitas ya. Kalau saya di sini nyetop orang satu udah tahu Grass atau belum, pasti tahu nggak? Pasti tahu. Kalau pasti tahu. Pasti tahu ya. Nggak dipungkiri juga sih, 100 motor per hari
ya pasti sudah mungkin banyak orang yang tahu tentang GRAS. Pekerja ada berapa banyak? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Itu masih yang ngajarin semua? Iya, saya ngajarin semua. Ngajarin ya. Terus ada keluhan dari pegawai atau pegawai ada yang keluar nggak? Ada yang sempat keluar nggak dari? Kalau keluar ada. Ada terus Ya, ganti gitu. Ganti lagi ya. Berapa kali? Udah 3 kali. Berapa orang tuh? Ya 3 orang. 3 orang. Satu-satu, ya. 3 kali 3 orang. Saya kira tuh 3 kali pergantian, 1 kali pergantian itu ada 4, ada 5. Jadi 1 orang itu diganti memang 1 orang. 1 orang gitu Iya. ya, 1 kali ganti ya. Termasuk Mas Deden yang tadi nyuci itu juga baru ya? Iya, baru. Yang udah lama berapa orang? Yang dari awal Mas Firman buka tempat Udah keluar sih. Tapi yang udah agak lamaan dikit itu belum masuk, ntar agak sore masuk. Oh, belum masuk. Dia memang dari awal GRAS udah ada? Iya, dari awal GRAS sudah ada. Nggak ada orangnya sih ya? Kalau ada saya tanya tuh kenapa dia masih bertahan, yang lainnya kenapa keluar? Alasannya kenapa keluar tuh Mas? Keluar itu ada kerjaan yang lebih baik katanya. Oh. Bukan nggak mau, cuman ada kerjaan lagi. Oh, begitu. Itu rata-rata begitu alasannya? Iya, rata-rata kayak gitu. Rata-rata begitu? Nggak ada alasan lain? Enggak. Misalkan nikah gitu? Enggak ada. Atau memang nggak disetujui sama orang tua misalkan? Enggak. Ngapain lu kerjaan nyuci motor gitu? Menurut Mas, kerjaan cuci motor itu bagus nggak sih? Bagus. Hah? Bagus kata saya. Memalukan nggak sih? Enggak. Yang penting halal enggak. Nih kan, masih penting halal kan? Guys, nyuci motor tuh yang penting halal. Nggak usah malu jadi pencuci motor ya kan. Hasilnya yang dirasakan selama Mas Firman bermitra dengan GRAS dibandingkan dengan metode manual lebih bagus Mas. Lebih bagus pakai GRAS. Dari segi omset naik cepat. Bersih, iya, lebih bersih. biaya operasional di sini Mas, kira-kira ada cuannya nggak Mas? Selama 2 tahun? Ada. Ada? Buat istri, Ada. buat anak, Banyak. nggak rugi ya? Enggak, alhamdulillah enggak rugi. Nggak rugi ya? Iya. Boleh kasih bocoran nggak? Kira-kira omset per bulannya berapa kotor? Per bulan naik turun sih. Naik turun? Ya rata-ratanya lah. Rata-rata hampir 15, 20. 15-20 juta ya. Ini nggak diada-adain. Enggak, Bener? benar. 15-20 itu kotor ya Mas? Iya. Kotor ya? Belum bagi hasil sama yang kerja gitu ya. Tapi kalau di sini sistem bagi upahnya gimana Mas? Komisi atau gaji? Komisi? Komisi? Iya, Hitungan per bulan atau per hari? per hari. Per hari, jadi langsung dibayarkan? Iya, Boleh di-spill? Berapa per orang? boleh. Berapa? Tergantung dapatnya. Kalau 30 motor itu dia hampir dapat 200.000 per hari. 200.000? Iya, kurang lebih 200.000 per Oh. hari. 30 motor. Per orang ya? Iya, per orang. Per orang 200.000 guys. 200.000 per hari. Lu nyuci di sini aja, Pak. Gak usah jadi kameramen dulu. Nyuci di sini aja 200.000 bro per hari, ya kan? Kali 30, dapat berapa sih? Pantesan yang udah lama betah banget ya di sini. Yang keluar itu ada kerjaan yang lain. Oh, mungkin gajinya 300 ribuan per hari kali ya? Iya, bisa jadi. Aduh, biasanya berapa station nyuci yang dicuci motornya? 2 Dua aja? aja. Tapi jalan terus, nggak berhenti. Oh, nggak berhenti. Dari pagi sampai sore itu nggak berhenti. Jadi dari 5 karyawan itu yang nyuci berapa orang? 2. 2 orang. Lap 2. Yang ngelap 2. Muter lagi. Muter lagi. Jadi 1 orang 1. Sistemnya di saya. Oke. Jadi 1 orang 1 motor pegang terus Langsung mundur pengeringan. Iya. Gitu. 1 ngebantu parkir apa gimana. Saya mau tanya dong Mas Firman, kenapa tetap bertahan menggunakan produk GRAS? Padahal Mas Firman nggak dapat training loh dulu. Iya. Udah nggak dapat training, terus nggak dapat video promosi dari kita, saya nggak dikunjungin. Kenapa tetap bertahan di produk GRAS? Kepuasan pelanggan katanya hasilnya lebih bagus. Oh gitu. Lebih bersih katanya, iya. Makanya bertahan tetap pakai GRAS. Dari pelanggan. Dari pelanggan, ya? Iya, dari apa namanya? Omongan pelanggannya. Tipsnya Mas bisa bertahan sampai 2 tahun lebih ini? Sampai mungkin kalau sebelum ke Touchless berarti kan sudah 7 tahun berarti ya? Iya. Hampir Iya, 7 tahunan iya, ya kan? 7 tahun. 7 tahun bisa bertahan ini apa sih tipsnya? Tipsnya ya konsisten
menjaga keuangan, kebersihan. Cara manajemen keuangannya gimana tuh, Mas? Ada di dalam sih. Yang penting yang harus diperhatiin tuh apa sih? Kalau dari manajemen keuangan pencucian itu yang harus diperhatiin itu apa? Biasanya dari Mas? Yang diperhatiin gaji sama sampo. Uang sampo jangan dipakai itu. Disiplin ya? Iya, disiplin. Oh, disiplin. Terus pencatatannya harus rapi Iya. gitu ya. Selama ini udah pakai aplikasi Gras belum buat kasir atau pencatatan? Sudah, cuman nggak kepegang. Nggak jalan. Nggak kepegang? Iya. Jadi Karena masih manual? Manual ya. Tapi order pakai aplikasi? Aplikasi ya. Tadinya pakai pos mobil, beralih ke aplikasi sekarang. Pos mobilnya masih ada? Masih ada? Oh, masih ada. Tapi kalau yang nyuci biasanya dikasih struk atau enggak? Enggak. Enggak ya? Nah, kedepannya kalau saya boleh kasih saran, Mas Firman, jadi konsumen yang datang tuh saran saya sih dikasih struk, Mas Firman. Soalnya apabila nanti ada komplain, dia nggak sembarangan komplain. Dia tahu komplain dari mana nih, gitu. Kalau misalkan tiba-tiba dia nggak ada struk, tapi komplainnya ke sini kan ngerugiin Mas Firman juga kan, gitu. Jadi mendingan ada struk sih. Kan dari aplikasi yang terbaru itu kan bisa via WhatsApp juga. Iya. Gitu. Biasanya yang didata masuk ke sini apa aja, Mas? Motornya, plat nomornya, apa di save juga nomor telepon pelanggan? Kalau yang data plat nomornya. Plat nomornya aja. Nah, itu paling dimasukin ke aplikasi biar ke data tuh. Nanti kan dicek tuh kalau ada komplain dari Google gitu kan. Iya. Kita kan selalu minta plat nomornya berapa, terus nyucinya di mana, di mitra mana, kalau ada komplain kan gitu. Komplainnya apa, nanti kan kita cross check tuh. Kalau misalkan ada di Mas coba tolong cek ini ada nggak di transaksinya Mas plat nomor ini. Kalau ada ya berarti, oh berarti bener nyuci di sini gitu. Nanti kan itu buat introspeksi lagi ya, maksudnya buat pengembangan lagi biar lebih bagus lagi kualitasnya, biar bagus lagi. Mas Firman tahu nggak saya kesini kenapa? Kurang apa? Nggak tahu ini. Kaget saya juga. Kaget ya? Kita itu sebetulnya memang ada program kunjungan mitra. Dan kebetulan memang setelah kita review, kita meeting bersama manajemen, bersama marketing lain, lihat histori Mas Firman, Diva Moto Wash ini memang performanya bagus, terus ordernya, terus kemitraannya juga sudah lumayan lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun ya? Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jadi Mas Firman ini sebetulnya sudah dinobatkan sebagai mitra andalan Gras Indonesia. Yang penting tetap pertahankan kualitas, ya, minim keluhan. Nanti Gras Indonesia memberikan poin setiap review yang diberikan konsumen. Dan Gras Indonesia sangat mendukung sekali terhadap mitra-mitra yang sangat loyal dan setia menggunakan produk Gras. Gitu. Makanya saya berkunjung di sini untuk mencari tahu kabar dari Diva Moto Wash ini. Gitu. Gimana kabarnya, Mas? Baik. Harusnya dari awal ya saya tanya ya, gimana kabarnya, malah dari akhir gitu. Oke. Doang. Nah, kesan Mas Firman selama bermitra dengan Gras apa, Mas? Keluh kesahnya? Kalau kesah nggak ada. Ya, Kesannya? Kesannya puas aja. Puas? Iya, pelayanan cepat. Ada komplain, kalau buat mitra sih menurut saya komplain langsung ditanggapi kalau menurut saya. Ada komplain yang frontal nggak? Misalkan sampai marah-marah di sini? Enggak ada. Nggak ada? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada. Terus pesan Mas Firman nih buat Gras Indonesia apa? Maju terus. Maju terus? Terus kembangin buat mitranya biar lebih jalan lagi gitu. Oke. Pesannya itu ya. Ada lagi pesannya? Nah, udah. Oke. Biasanya mitra lain mintanya potongan harga. Harga, saya nggak harga, yang penting masih masuk, udah jalan. Harga nggak bakalan nipu. Oh. Nanti kita minta Mas Firman contohin ya, satu motor. Oh iya. Nanti Mas Firman cuciin gimana hasilnya. Biar nanti Gras Team juga kalau mau mengikuti jejaknya Mas Firman bisa dicontoh nih ya. Iya. Kita langsung cekidot kotoran motornya seperti apa.
Dan cara nyuci Mas Firman tuh seperti apa? Ngajarin ke anak-anak buahnya. Ada 4 orang, ada 5 orang ya? 6 berarti sama Mas? Iya. Ada 5 orang. Yuk, kita langsung nyuci, Mas. Oke. Gak apa-apa? Oke, nggak apa-apa. Ntar pakai sepatu dulu. Soalnya ownernya langsung turun tangan, guys. Di sini nggak ada yang namanya bos-bosan. Mas, boleh diliatin dulu ininya ya? Kotorannya. Ambil dulu footage-nya. Lihat nih. Mau tanpa cut atau kita cut-cut nih? Oke guys, kebetulan cuacanya hujan, kotorannya dekil bro. Saya pas grass masuk, saya awalnya kaget. Bahkan saya seminggu itu nyuci bisa 3 kali 4 kali. Apalagi kalau musim hujan rutin banget saya.